Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Semada dan seluruh pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Sulistianingsih dalam acara Bisik alias Bincang Asik. Yap, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Oke, di sini kita sudah memiliki dua narasumber hebat di mana beliau ini kebetulan sama-sama guru penggerak angkatan 5 seperti itu ya Bun. Oh, angkatan 4 yang telah selesai menyelesaikan loka-karyanya seperti itu. Di sini di sebelah kanan saya ada Ibu Dwi Hartati, SPD MPD, beliau mengampu mata pelajaran biologi. Sedangkan di sebelah kanannya lagi ada Ibu Tanti Siswanti, SPSI MSI, beliau mengampu mata pelajaran BK di SMA Negeri 2 Boyolali. Ayo sobat, kembali ke topik berbicara tentang karakter anak. Masing-masing anak tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang aktif, pendiam, dan lain sebagainya. Dari Bu Tanti terlebih dahulu mungkin Bu ya, bisa dijelaskan seperti apa pandangan Bu Tanti terhadap karakter anak dan bagaimana cara mengenali karakter tersebut. Oh iya. Sebelum kita mengenali karakter, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu ya apa itu karakter gitu ya. Jadi karakter itu adalah satu sifat, satu kebiasaan yang itu diekspresikan dalam tingkah lakunya sehari-hari. Jadi seseorang itu dilihat karakternya berdasarkan perilaku dan sifatnya yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, cara mengenali karakter yaitu tadi dengan kita melihat pembiasaan perilakunya anak itu, sifatnya seperti apa, dan itu hanya bisa dinilai oleh orang yang sering bergaul dengan orang itu. Kemudian seperti apa Bu kira-kira prosesnya dalam pembentukan karakter anak? Nah, kalau berbicara dengan proses pembentukan karakter itu nanti akan panjang ya. Panjang dalam artian di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan karakter itu. Misalkan salah satunya adalah karakter itu terbentuk dari bagaimana anak itu belajar dalam pengalamannya kehidupannya sehari-hari, kemudian pola asuh dari orang tua, kemudian yang sangat mempengaruhi adalah terutama adalah lingkungan. Lingkungan itu nanti akan sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter seseorang. Tapi sebagai dasar dalam pembentukan karakter ini tentunya tidak lepas dari peran keluarga ya. Dimana ketika anak lahir dari kecil sampai besar itu tentunya diasuh oleh keluarga. Dan ini yang paling utama adalah seorang ibu. Nah, karena apa? Ibu ini akan mengasuh anak itu dari awal sehingga itu akan menentukan dasar pembentukan karakter dari seorang anak. Berbekal dari peran penting seorang ibu dalam sebuah keluarga dalam pembentukan karakter anak. Mungkin dari Bu Tanti sendiri kira-kira ada pengalaman apa Bu yang bisa diceritakan dalam pembentukan karakter anak dan putra putrinya Bu Tanti? Ini berbicara ketika saya sebagai seorang ibu ya. Iya. Banyak sekali pengalaman karena saya punya 3 orang anak di sini ya. Tentunya ini akan pola asuh yang saya terapkan juga berbeda karena jenis kelaminnya kebetulan berbeda, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, yang anak laki-laki tentunya dari awal sudah saya didik seperti layaknya seorang laki-laki. Jadi tidak pernah kita biasakan di rumah itu anak tidak pernah dimanja. Segala-sesuatunya dia harus bertanggung jawab sendiri karena nanti kelak anak saya ini laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan dia harus bertanggung jawab dalam keluarga dan dalam apapun dalam organisasi sosial. Berbeda dengan perempuan, walaupun anak perempuan tapi kalau saya pribadi tidak pernah membiasakan memanjakan anak perempuan. Jadi walaupun anak perempuan tetap di rumah saya biasakan untuk mandiri. Ini masih usia 4 tahun ya, 4 tahun itu tapi pembiasaannya juga dari hal-hal yang sederhana saja di rumah, misalkan habis makan piring diletakkan di
membaca piring sendiri itu adalah satu pembiasaan yang itu nanti akan menjadi dasar dari pembentukan karakter seorang anak gitu. Pernah tidak Bu mengalami suatu kendala mungkin berada dalam situasi anak itu berontak atau ketika dinasehati dia tetap punya pemikiran sendiri? Tentunya itu pernah ya Bu. Dan itu sering sekali ya. Apalagi kalau anak usianya sudah agak besar, dia sudah mengenal banyak lingkungan, sudah terpengaruh oleh teman-temannya, sudah melihat banyak hal di luar sana. Ketika kita menerapkan ini, anak kadang menganggap itu bukan sesuatu yang dia inginkan gitu ya. Kadang dianggap orang tua galak, padahal orang tua tentunya punya tujuan baik. Yang pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu kan ya. Itu ketika kita sebagai seorang ibu ya. Tapi kalau berbicara di konteks guru tentunya akan berbeda lagi, karena di dalam sekolah ada banyak sekali terutama kurikulum yang harus kita patuhi. Terima kasih Bu Tanti. Melihat yang namanya karakter anak ya, tentu tadi sudah kita singgung bahwasanya tidak mungkin bisa secara instan, perlu adanya suatu pembiasaan dan pendampingan sejak dini. Seperti tadi disampaikan Bu Tanti bahwasanya sejak kecil sudah dilatih meletakkan piring di tempatnya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk Bu Dwi. Kami memperoleh informasi bahwasanya salah satu putranya Bu Dwi itu diterima masuk di salah satu perguruan tinggi itu melalui jalur hafiz atau hafal Al-Quran. Itu mungkin bisa diceritakan Bu. Terima kasih Mbak Sulis ya. Terkait dengan anak saya, sebenarnya anak saya ada 4. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hendaknya kita bisa mengetahui itu. Jadi kalau saya memang pendekatannya ke agama dulu. Ya. Jadi ketika anak sudah mengetahui pendekatan karakter agama yang kita harapkan, itu kedepannya anak akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kita dalam keluarga kita membiasakan dengan sesuatu yang bagus ya. Kemudian kita seperti apa yang disampaikan Bu Tanti tadi, kita mencarikan lingkungan yang bisa mendukung dengan tumbuhnya karakter positif tadi, sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Kalau terkait dengan tahfidz ya tadi, hafidhah ya, anak saya yang pertama memang sudah 3 juz ya. Tetapi sebenarnya waktu kita anak tersebut itu tidak sekaligus seperti itu ya. Saya tawarkan dulu punya keinginan apa enggak gitu, dan itu anaknya juga memiliki kemauan, jadi kan otomatis nyambung gitu. Tapi sebenarnya juga tidak saya menuntut anak harus seperti kemauan ibunya gitu. Tetapi saya dalam pendidikan itu mencoba sesuai dengan bakat minatnya dia gitu. Bakatnya dia, sehingga walaupun sebelumnya tidak punya cita-cita harus lewat jalur itu ya, tapi ketika dalam perjalanan ternyata di akhir ketika mau kuliah ada proses penjaringan lewat itu dan akhirnya bisa masuk lewat jalur itu. Ya, sebenarnya kalau dalam pendidikan itu saya terutama itu tidak kayaknya yang jangan dibanding-banding. Jadi saya tidak membandingkan ya, karena setiap anak itu punya keunikan sendiri, dan ini include dengan PGP kita ya Bu ya, di guru penggerak itu ya. Jadi setiap anak itu punya karakteristik tersendiri dan itu perlu ditumbuhkan masing-masing dan tidak harus semuanya sama gitu. Jadi itu yang mungkin salah satunya dari ini ya, jadi pendidikan itu adalah yang kita utamakan, tetapi juga karakter kita mungkin sering kita jumpai ya, anak berprestasi tapi memiliki karakter yang buruk ya. Tetapi kita harapkan anak berprestasi tetapi juga karakternya bagus, dan itu tidak lepas dari kebiasaan gitu. Kebiasaan seperti apa Bu Tanti tadi ya, di rumah ya dari kecil kita membersamainya. Kita juga membersamainya tidak sejak
sejak lahir ya, kita dalam kandungan Ya. dalam kandungan itu sudah membersamai kita, mungkin belum lahir aja kita selalu mendoakan. Jadi mungkin itu ya mungkin perlu dilakukan oleh semuanya, bahwa kita selalu jangan lupa mendoakan anak kita yang terbaik ya. Saat dia tidur kita doakan semoga memiliki karakter yang baik ya, ibadahnya baik, prestasinya baik, dan dimudahkan segala urusannya. Demikian Mbak. Oh, ya. Terima kasih Bu Dwi atas paparannya. Berarti memang tidak ada paksaan dari orang tua gitu. Memang ada semacam negosiasi, penawaran dari anak sendiri. Namun pernah tidak Bu, anak itu merasa pernah menyampaikan kejenuhan terhadap sesuatu? Iya jelas, setiap semua orang, tidak cuma anak ya, kita pun juga sama ya. Jadi kita pun juga sama. Mungkin merasa dengan kebiasaan yang seperti ini pengen out of the box atau seperti itu, karena kan layaknya anak-anak muda mungkin dan sebagainya. Sebenarnya anak-anak saya juga sama seperti anak-anak yang lain ya, bermain normal seperti teman-teman yang lain ya. Tetapi mungkin poin penting juga ini ya, bagaimana anak itu bahagia, bahagia. Anak yang bahagia itu pasti akan dilahirkan dari ibu yang bahagia. Maka dari kuncinya, kondisi apapun yang dialami ibu-ibu, tunjukkan bahwa kita bahagia. Dengan situasi, kondisi, serepot apapun kita tetap bahagia. Dan itu pasti akan melahirkan anak-anak yang bahagia juga. Ketika anak itu mendapatkan suatu kebahagiaan, sehingga potensi-potensi karakter yang buruk itu tidak akan tumbuh berkembang ya. Jadi karakter-karakter positif itu yang justru lebih berkembang. Baik, terima kasih Bu Tanti, Bu Dwi. Mungkin langsung memasuki ke sesi terakhir, yakni simpulan dan penutup. Penekanan tentang pesan yang perlu disampaikan kepada seluruh sobat, seluruh ibu-ibu dimanapun berada, barangkali tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Mungkin dari segi dari penyampaian kita terlebih dahulu. Ya, mungkin kita pernah mendengar ya bahwasanya berdirinya suatu negara atau kokohnya suatu negara itu ditentukan oleh perempuan, dan itu menurut saya betul sekali. Kenapa betul? Karena di dalam setiap keluarga, seorang ibu itu memiliki peran untuk membentuk karakter anaknya. Jadi karakter dasarnya itu dibentuk di keluarga. Nah, ketika karakter dasarnya itu sudah bagus, di setiap keluarga sudah bagus, nah ini nanti akan melahirkan satu generasi penerus bangsa yang punya karakter yang kuat juga, yang nantinya akan bisa membangun negara ini dengan karakter yang baik. Dan ketika seorang pemimpin memiliki karakter yang baik, insya Allah nanti ke depannya satu negara itu akan menjadi baik. Nah, jadi pesan saya untuk para ibu-ibu semuanya, mari, karena kita sebagai seorang ibu itu adalah madrasah pertamanya seorang anak di rumahnya. Maka kita harus senantiasa menanamkan budaya positif atau pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak kita di rumah, yang nantinya anak ini nanti akan tumbuh menjadi seorang anak yang punya karakter yang tangguh dan baik, sehingga nanti akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang baik juga. Tambahan dari Bu Dwi mungkin? Jadi Tanti tadi cerita tentang suksesnya negara tadi. Kalau saya terinspirasi kemarin pertandingan Maroko di Piala Dunia ya. Walaupun enggak di finalnya ketika mendapat kemenangan, tim Maroko itu merayakan selebrasinya, merayakan kemenangannya itu kalau kita lihat adalah bersama ibu-ibunya. Itu menunjukkan kesuksesan seorang anak itu pasti ada di belakangnya ibu yang hebat. Maka seorang karakter yang baik pada seorang anak itu kalau kita telusuri, walaupun dari Bu Tanti tadi kata lingkungan itu berpengaruh, tetapi pasti kuat mana lingkungan dari. Tapi yang paling utama adalah kekuatan keluarga tadi. Seorang ibu akan sangat menentukan karakter seorang anak itu. Dan saya berpesan pada kesempatan kali ini buat ibu-ibu yang sudah punya putra ya, yang sudah punya putra, untuk selalu melakukan yang terbaik buat anaknya, kebahagiaan anak-anaknya, karakter yang terbaik
yang bisa di kondisikan lingkungan yang sangat kondusif ya. Kemudian untuk yang ibu-ibu yang masih mengandung itu adalah doakan yang terbaik di setiap apapun yang kita lakukan adalah yang terbaik dalam karakter setiap yang kita lakukan. Kemudian juga doakan anak kita supaya menjadi anak yang soleh solihah yang memiliki karakter yang bagus. Dan murid-murid saya ya SMA itu banyak yang cewek-ceweknya usia balik semua, dan mereka yang perempuan ada calon-calon ibu semuanya ya, calon-calon ibu semua. Maka persiapkan diri kalian memiliki, kebetulan saya orang biologi ya, jadi buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Jadi kualitas karakter bagus dari seorang wanita itu sangat menentukan anak yang lahir darinya. Dan mungkin yang belum menikah itu carilah pasangan yang sevisi, memiliki karakter yang bagus, yang nanti akan melahirkan keturunan yang berkarakter bagus juga. Kalau yang sudah menikah, jadi nggak usah mencari, nggak usah mencari ya. Ini khusus yang belum menikah ya, calon-calon ibu. Gitu aja Mbak. Terima kasih Bu Dwi. Baik, kita sampai di akhir acara. Terima kasih kepada Ibu Tanti, kepada Ibu Dwi atas waktu dan pemaparan yang sangat-sangat luar biasa ya. Cukup sekian dulu podcast visi kita pada kali ini. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Saya Wahyu Sulistianingsih, pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.